Oke guys, nah hari ini kita bakal belajar bab yang namanya fungsi ya. Fungsi ini sebenarnya udah pernah kalian pelajari di SMP, tapi itu baru sedikit, oke? Jadi karena ini pernah dipelajari di SMP, saya mau review dulu sedikit tentang bab fungsi ini. Ada apa aja sih di SMP ya? Kita lihat. Yang pertama kalian belajar relasi. Relasi itu adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Yang pertama misalnya 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7, 4 ke 8, itu relasinya adalah 4 kurangnya dari ya. Jadi cara bacanya adalah 1 adalah 4 kurangnya dari 5. Bukan kita lihat 1 mau ke 5 diapain ditambah 4 jadi 4 lebihnya, bukan ya. Dibacanya 1 4 kurangnya dari 5, 2 4 kurangnya dari 6, 3 4 kurangnya dari 7 dan seterusnya. Untuk yang ini kita lihat 1 bisa ke 5, 1 bisa ke 6, 1 bisa ke 7, 1 bisa ke 8, 2 bisa ke 6, tapi 2 nggak ke 5 ya. 2 ke 8 dan seterusnya, ini merupakan faktor dari. Nah ini pendahuluan dari fungsi di SMP. Oke, lanjut, ada apa lagi? Kemudian di SMP kalian masuk ke fungsinya. Fungsi adalah relasi di mana setiap domain harus tepat berpasangan dengan satu kodomain. Kalau dulu guru SMP kalian pasti bilang tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh ya. Jadi si domain itu yang sebelah kiri ini domain, ini kodomain ya. Nah, si domain itu cuman boleh tepat berpasangan sama satu kodomain. Oke. Kita lihat yang ini. Apakah di bawah ini merupakan fungsi atau bukan ya, kalian disuruh tentuin. Kita lihat 1 berpasangan sama 5 satu kali, cuman punya satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan. Oke, domainnya itu semuanya punya pasangan dan semuanya tepat berpasangan dengan 1. Ini berarti fungsi ya, fungsi. Kemudian yang ini kita lihat si satu ini berpasangan sama banyak nih, 1 2, 3, 4 maruk ya. Nah, nggak boleh maruk. Ini berarti bukan fungsi, tapi dia sebagai relasi aja. Oke, terus yang ini. Yang ini kita lihat angka 4-nya nih. Angka 4-nya jomblo ya. Kalau ada jomblo juga bukan fungsi. Lanjut lagi, untuk yang ini kita lihat 1 berpasangan sama 5, oke. 2 berpasangan sama 6, 3 berpasangan sama 7, 4 berpasangan sama 7. Ya, sebelah kanannya nggak apa-apa ya. Kalau kita mau ngecek fungsi atau bukan, fokusnya ke sebelah kiri aja. Ini berarti fungsi karena semuanya yang sebelah kiri domainnya berpasangan dengan 1 ya. Kodomainnya mau ada yang jomblo terserah. Kodomainnya mau ada yang punya 2 pasangan terserah. Yang penting kita fokusnya ke domainnya aja. Kemudian untuk grafik, kalau untuk grafik cara ngecek fungsi atau bukannya pakai garis uji ya. Garis ujinya garis vertikal. Nah, kita ambil garis vertikal seperti ini. Kalau garis vertikalnya cuma nyentuh 1 kali dengan si gambarnya, si kurvanya, itu berarti fungsi ya. Kita ambil garis vertikal lagi, oh cuma sekali lagi. Garis vertikal lagi, oh cuma sekali. Oh cuma sekali. Kalau cuma sekali, itu berarti fungsi. Bagaimana dengan yang ini? Sekali berpotongannya, berpotongan lagi sekali, berpotongan lagi sekali, berpotongan lagi sekali, ini berarti fungsi. Bagaimana dengan yang ini? Berpotongannya berapa kali? 1, 2. Nah, begitu kalian udah dapat yang berpotongan 2 kali, ini berarti bukan fungsi. Gampang ya? Oke. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Yang ini ada angka 1, 2, 2, 3. Ini apa sih? Ini pasangan himpunan berurutan ya. Salah, namanya himpunan pasangan berurutan, terbaliknya mengejanya, oke. Nah, jadi kita ini sama, kita fokus ke sebelah kirinya aja, sebelah kiri domain ya. Ini domain 1 berpasangan sama 2, 2 berpasangan sama 3, 3 berpasangan sama 1, 4 berpasangan sama 1, semuanya punya pasangan ya. Ini berarti fungsi dan pasangannya cuma 1 biji. Bagaimana dengan nih? 1 pasangan sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4 juga 1 kali semua. Nah, tapi untuk yang terakhir kita lihat si 2 ini berpasangan sama 3. Si 2 ini berpasangan lagi sama 1. Maruk ya, nggak boleh maruk. Ini berarti bukan fungsi. Gitu ya. Nah, itu cara ngecek dia fungsi atau bukan. Oke, lanjut. Kemudian kalian juga belajar yang namanya domain dan range. Domain adalah daerah asal atau biasa disebut dengan daerah nilai X. Range adalah daerah hasil atau yang biasa disebut juga dengan daerah nilai Y. Tentukan domain dan range dari
diagram panah berikut ya. Nah, untuk yang ini domainnya, domain itu adalah yang sebelah kiri guys. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Untuk penulisannya biasanya pakai kurung kurawal. Untuk yang range-nya adalah hasil. Hasil itu berarti yang kena tanda panahnya aja. 5, 6, 7, 8. Nah, ini domain dan range untuk yang pertama. Untuk yang kedua, domainnya berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Untuk yang range yang kena tanda panah ada 5, 6, 7, 8. Karena 5, 6, 7, 8 semuanya kena tanda panah. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini domainnya ada angka 1, 2, 3 ya. Kemudian si 4-nya nggak punya pasangan kan ya, tapi tetap dia disebutnya sebagai domain. Nah, bagaimana dengan range? Range-nya yang kena tanda panahnya aja 5, 6, 7. Tuh, ya. Jadi kalau domain nggak punya tanda panah nggak apa-apa, tapi kalau range benar-benar harus punya tanda panah. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Untuk range-nya adalah 5, 6, 7. 8 yang enggak. Oke, lanjut lagi. Bagaimana dengan grafik? Nah, untuk grafik domainnya itu bisa kita lihat dari batas sebelah kiri sama batas sebelah kanan. Lihat batas paling kiri di gambar itu yang ini. Dia berdiri di angka 1 dan paling kanannya itu berdiri di angka 8 ya. Kebanyakan dari kalian itu selalu nulisnya kayak gini nih. Karena paling kirinya 1 sampai 8 berarti kamu tulis aja 1, 2, 3, 4. Tapi kalian nggak sadar bahwa di sana ada 1,5, di sana ada 2,5 ya. Jadi kalian nggak boleh tulis seperti ini. Kalian harus tulis semua angka mulai dari angka 1 sampai 8. Wah, gimana caranya Pak? Kan banyak ya. Nah, jadi caranya pakai pertidak samaan. Kalian bisa tulis antara 1 sampai 8. Di semester 1 saya udah ajarin cara nulisnya. Kalau antara 1 sampai 8 berarti 1x8. Nah, ini pakai tanda lebih kecil. Nah, itu berarti domainnya. Kalau mau yang lebih lengkap lagi, kalian bisa tambahin XIR ya. XIR itu artinya semua angka boleh, mau angka pecahan, mau angka desimal, mau angka akar, itu semuanya boleh ya. Pokoknya antara 1 sampai 8 semua angka boleh gitu. Nah, bagaimana dengan range? Kalau range kita lihatnya paling bawah sama paling atas. Paling bawahnya batasnya berapa? Paling bawah di sini? Enggak, di sini ya. Nah, di sini paling bawahnya tiduran di angka 1. Paling atas ini sama ini sejajar di angka 10. Nah, berarti si range-nya itu antara 1 sampai 10. Kamu tinggal tulis 1 lebih kecil Y, karena range itu Y, lebih kecil 10, YER. Nah, gitu cara nulis domain dan range kalau bentuknya gambar ya, grafik. Nah, bagaimana dengan yang sebelah sini? Kita lihat lagi paling kirinya. Paling kirinya di sebelah sini di angka 2, paling kanannya itu di angka 8. Itu berarti domainnya adalah dari 2 sampai 8. Nah, gitu aja. X, YR. Terus range-nya, bagaimana dengan range-nya? Range-nya dari paling bawah sampai paling atas. Ini saya hapus dulu. Paling bawahnya itu ada di posisi ini, dia tiduran di angka 1. Paling atasnya di sini ya. Oh enggak, oh iya betul. Enggak, ini masih di tengah-tengah. Paling atas di sini nih, di angka 6. Berarti 1 sampai 6, YER. Tuh, gampang ya. Bagaimana kalau ada tanda panah di gambarnya? Tanda panah itu artinya dia bisa jalan terus, tidak stop kayak tadi. Kalau tadi nggak ada tanda panah berarti dia stop ya. Kalau ada tanda panah berarti dia bisa terus ke atas dan dia bisa terus ke bawah. Artinya tidak ada batas kiri, tidak ada batas kanan, tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas. Untuk yang seperti ini domainnya adalah XER, itu artinya tidak ada batas, tapi semua angka boleh. Untuk range-nya juga sama, YER, tidak ada batas dan semua angka boleh ya. Itu. Jadi kalau ada tanda panahnya ya domainnya seperti ini. Kalau kalian tidak bisa menentukan batas kiri, kanan, atas, bawah, langsung aja XER, YER. Oke, lanjut lagi. Kemudian di SMP juga kalian belajar tentang nilai sebuah fungsi. Contoh langsung aja,
Jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 5, tentukan nilai dari f dalam kurung min 2 ya. Apa artinya f dalam kurung min 2? Artinya kamu harus mengganti si x dengan min 2. Sama dengan 3 buka kurung min 2 ditambah 5. Itu berarti min 6 tambah 5 min 1 ya. Kemudian yang B, FA. FA sama dengan 17. Nah, FA itu artinya kamu harus mengganti X dengan A. Itu berarti jadinya 3A ditambah 5 sama dengan 17 ya. Sambil diingat-ingat lagi ya. 17 kurang 5, 12. A-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, itu nilai sebuah fungsi. Ada lagi nggak ya? Oke, udah nggak ada. Nah, itu adalah bahan SMP kalian. Coba kita lihat di SMA ada apa ya. Nah, di SMA itu kita belajar tentang jenis-jenis fungsi ya. Jenis-jenis fungsi di SMP juga ada beberapa udah, cuman di SMA lebih banyak lagi. Jenis fungsi yang pertama adalah fungsi linear. Kalau di SMP nama babnya persamaan garis. Itu udah. Fungsi linear itu bentuk fungsinya fx sama dengan ax tambah b, kemudian gambarnya berupa sebuah garis lurus. Bagaimana dengan kuadrat? Kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini pun udah di SMP cara menggambarnya dan beberapa karakteristiknya ya. Nah, jadi apa bedanya linear sama kuadrat? Ya, kalau linear x-nya pangkat 1. Kalau kuadrat berarti x-nya pangkat 2 ya. Nah, gambarnya kurva kayak gitu, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Kemudian fungsi rasional. Nah, ini kalian belum pernah dapat. Rasional atau pecahan itu bentuknya AX tambah B per CX tambah D. Bentuknya seperti ini gambarnya. Kemudian ada irasional atau akar. Akar AX tambah B, ya ini yang paling sederhana ya. Bisa aja ada kuadrat di dalamnya. Kemudian bentuknya seperti itu. Nanti habis ini kita coba gambar ya. Kemudian fungsi tangga. Nah, fungsi tangga seperti ini. Ya, ini teori aja. Kemudian fungsi polinom yang x-nya pangkatnya lebih besar dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu namanya fungsi polinom. Bentuknya bermacam-macam, salah satunya yang pangkat 3 itu seperti ini. Dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah domain alami atau natural domain ya. Domain itu adalah daerah nilai x. Nah, setiap fungsi itu mempunyai daerah nilai x-nya masing-masing, tergantung fungsinya apa. Kita lihat kalau fungsinya linear ya. Kalau fungsinya linear itu domainnya XER alaminya ketika tidak dibatasi oleh manusia ya. Itu domainnya pasti XER. Kalau dibatasin ya terserah orangnya mau dibatasin dari berapa. Misalnya dari 2 sampai 4 ya. Domainnya berubah dari 2 sampai 4 ya. Tapi kalau nggak dibatasin dia alaminya, naturalnya adalah XER. Artinya semua angka boleh, tidak ada batasan. Kemudian yang kuadrat itu juga XER, sama aja. Nah, yang bakal kita pelajari di SMA adalah yang fungsi rasional atau pecahan. Oke, untuk fungsi rasional atau pecahan bentuk AX tambah B per CX tambah D, domainnya adalah semua angka boleh kecuali penyebutnya. Si penyebutnya itu nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena kalau kalian hitung pakai kalkulator aja ya, misalnya 5 bagi 0 itu pasti kalkulatornya bilang error. Makanya penyebut, semua fungsi yang ada penyebutnya itu nggak boleh 0 biar nggak error. Oke. Jika fungsinya seperti bentuk di atas, maka domainnya itu pasti XER, CX ditambah D, karena CX tambah D penyebut tidak boleh 0. Nanti kalian hitung X-nya berapa. Ya, jadi caranya gimana? Contoh soal 1, tentukan domain alami dari fungsi ini. Kalian lihat fungsinya. Oh, fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan itu berarti penyebutnya nggak boleh 0. Kalau nggak boleh 0 ya kita hitung dulu si penyebutnya. Si penyebutnya adalah 2x min 1. Itu berarti 2x min 1 tidak boleh 0. Loh, kan Pak, kita belum pernah diajarin yang tandanya kayak gini sama dengan dicoret. Sama aja kayak sama dengan, nggak usah khawatir. Tinggal dipindah-pindahin aja. Pindah-pindahin, min satunya pindah ke kanan, itu jadinya 1. Kemudian 2-nya pindahin ke kanan, jadinya 1/2. Ini artinya X-nya tidak boleh setengah. Langsung kalian tulis. Domain alaminya adalah, buka kurung, X tidak boleh setengah. Ya, tetapi
X-nya boleh semua angka XER. X-nya boleh semua angka kecuali setengah, bahasa awamnya gitu ya. Kalau di matematika tulisnya kayak gini, X sama dengan dicoret setengah XER. Lanjut, ada lagi nih contoh soal 2, tentukan domain alami dari fungsi ini. Nah, fungsinya sekarang masih pecahan, tapi penyebutnya udah mulai ribet. X kuadrat min 2x min 8. Tadi syaratnya adalah x kuadrat min 2x min 8-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini karena ada kuadrat berarti kita harus faktorin ya. Difaktorin itu berarti jadinya x sama x, 8 berarti 4 sama 2. Mau jadi min 2 berarti ini min sama plus. X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Nah, gitu. Kalau udah, kita tinggal tulis domainnya. Berarti domainnya adalah X tidak boleh min 2, X tidak boleh 4 juga, tapi X-nya boleh semua angka XER gitu ya. Lanjut. Yang keempat adalah fungsi irasional atau akar. Fungsi rasional atau akar ditandai dengan bentuk akar seperti ini. Kemudian di dalamnya ada fungsi ya. Fungsi yang paling sederhananya AX tambah B. Untuk domainnya, domain alaminya itu semua angka boleh, kecuali yang dalam akarnya itu tidak boleh negatif ya. Karena kalau kalian masukin kalkulator akar negatif 2 misalnya, itu pasti hasilnya error juga ya. Jadi domain alami adalah semua nilai X yang tidak menyebabkan fungsi itu menjadi error. Oke. Nah, jadi yang ini fungsi dalam akarnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan 0 masih boleh ya. Akar 0 hasilnya 0. Jika fungsinya seperti bentuk di atas, maka domainnya adalah XER, AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Cara pengerjaannya gimana? Contoh 3, misalnya tentukan domain alami dari fungsi ini. Kita lihat, oh ada akarnya. Kalau ada akarnya berarti dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu yang kita hitung. Cara ngitungnya pakai yang pelajaran semester 1 ya. Pertidak samaan. 3X lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1/3. Jadi jangan dilupain dulu pelajarannya tuh. Kemudian domain alaminya itu berarti semua angka boleh, XER dan X-nya harus lebih besar dari 1/3 ya. Nah, ini domain alami untuk fungsi akar-akaran. Kemudian contoh soal nomor 4, tentukan domain dari fungsi ini, tapi dalamnya sekarang udah mulai ada kuadratnya ya. Ada kuadratnya berarti, oh lihat ada akarnya. Kalau ada akarnya berarti X kuadrat min 2X min 8-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian, aduh, ini gimana ya, saya pindahin 8-nya atau gimana? Enggak dong, kita kan udah belajar semester 1. Kalian udah lulus semester 1 kan semuanya. Pakai pertidaksamaan kuadrat. Ikutin langkah-langkahnya yang kemarin ya. Yang pertama harus difaktorin dulu, kemudian lebih besar sama dengan 0-nya diganti dulu menjadi sama dengan 0. Kita faktorin X dan X, 42 minus plus, X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Kemudian waktu itu saya bilang gambar garis bilangan, ada angka min 2-nya, ada angka 4-nya. Lingkarannya diwarna karena ada sama dengan. Kemudian uji X sama dengan 0, ujinya ke sini. Hasilnya adalah min 8 minus 8-nya nggak perlu ya, minusnya doang. Nah, 0 ada di sini kebetulan. Minus, loncat sini jadi plus, loncat sana jadi plus. Kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti plus yang kita arsir. Kemudian yang ini juga. Oke. Nah, setelah diarsir baru kita tulis nilai X-nya. Nilai X-nya itu ada yang lebih kecil dari min 2, ada yang lebih besar dari 4 ya. Nah, jadi kita tulis seperti ini, sama seperti semester 1. Nah, baru kita tulis domainnya. Ini domainnya. Domain yang diizinkan adalah domain sama dengan X lebih kecil dari min 2, atau X bisa juga lebih besar dari 4, dan semua angka boleh di kisaran itu. Ya, jadi X lebih kecil sama dengan min 2, X lebih besar dari 4, XER. Oke, lanjut kita belajar menggambar sekarang. Oke, menggambar suatu fungsi. Menggambar suatu fungsi itu sebenarnya bisa kalian lakukan dengan satu langkah mudah, yaitu buat tabel domain dan range-nya. Semua fungsi bisa dilakukan seperti ini. Oke, mau jenisnya apapun. Kemudian
Contoh soal 1, gambarlah fungsi x kuadrat tambah 2x minus 8. Nah, ini cara gambarnya gimana? Kalian tinggal bikin tabel aja sebenarnya. Kalian bikin tabel seperti ini, makin banyak makin bagus ya. Nah, jadi bikin tabel. Nah, kayak gini. Oke, cuman kendalanya adalah memang nanti angkanya kalau ada yang besar kalian bisa hapus aja karena kita terbatas di kertas ya. Kalau kertasnya kecil, angkanya besar, susah juga, repot. Nah, kita mulai dari mana? Biasakan mulai dari 0 di tengah-tengah, kemudian ada angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita hitung satu-satu. Kalau x-nya 0, hasilnya berapa? Kalau y-nya 0, hasilnya berapa gitu ya. Contoh, misalnya x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 berarti y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 8. Oh ya, fx itu sama dengan y ya, sama aja, min 8. Nah, kamu tulis di sini min 8. Kalau x-nya sama dengan 1, y-nya berapa, dan seterusnya. 1 tambah 2 kurang 8, y-nya sama dengan min 5 gitu ya. Nah, nanti saya hitungin dulu sebentar. Nah, seperti yang kalian lihat di sini angkanya itu ada yang besar banget ya, kayak 55. Itu kan susah digambarnya ya. Nah, jadi kita hapus aja yang ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, sampai 16 masih oke lah ya. Ini 27 juga nggak perlu. Nah, baru kita gambar nih satu persatu. Cara gambarnya gimana? Pertama, kalian bikin dulu x dan y-nya. Oke, x dan y-nya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa kasih label y dan x. Setelah itu kasih angkanya, kita mulai dari min 6 ya. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, kasih yang gini-gini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk yang sumbu y, karena dia ada angka sampai 16, berarti kita bisa loncat 22. Loncat 22 tuh maksudnya gimana? Jadi satu garisnya langsung 2 gitu. Langsung 4, langsung 6, 8, 10. Tuh, ini aja masih kurang ya. Nanti ke 16, 16-nya nggak usah lah. Kemudian ada angka min 2, berarti harus sama ya. Kalau ke atas 22, ke bawah juga 22. Dan seterusnya. Oke. Nah, jadi yang ini kita bikinnya yang pertama min 6 sama 16, karena saya nggak ada 16, tempatnya terbatas, 16-nya saya hapus juga. Kemudian min 5,7, min 5,7 di daerah sini. Kemudian min 4,0 daerah sini, min 3, min 5 sebelah sini, min 2, min 8 sebelah sini, min 1, min 9 sebelah sini, 0, min 8, min 1, min 5, 2,0, 3,7, dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu gambar tuh ya. Jadi cara gambar itu tinggal titik-titikin terus hubungin. Jangan lupa kalau kalian udah selesai sampai sini, lebihin dikit ya, kasih tanda panah, karena itu artinya grafiknya masih berlanjut, cuman kita nggak gambar ya. Setelah kalian selesai gambar, kalian boleh kasih label ini x kuadrat tambah 2x min 8 gitu. Oke, ini yang pertama. Oke guys, contoh soal 2. Ini yang belum pernah kalian gambar ya, yang fungsi rasional fx sama dengan x tambah 3 per x min 1. Ini cara gambarnya gimana ya? Sama aja kayak tadi, kamu bikin tabel dulu aja untuk x dan y. Kemudian x-nya kamu ambil angka, tengah-tengahnya biasanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada min 1 sampai min 6. Nah, kalian hitung satu persatu hasilnya berapa dengan cara memasukkannya ke fungsi. Didapatlah nilai fx seperti ini ya. Untuk x sama dengan 0, hasilnya min 3. Untuk x sama dengan min 1, hasilnya min 1, dan seterusnya. Tapi di sini ada yang aneh, karena untuk x sama dengan 1, ketika kalian menggunakan kalkulator, itu akan menghasilkan error. Oke. Nah, kenapa error? Makanya tadi saya ajarin dulu natural domain. Domain alaminya itu tidak boleh 1, karena ketika kalian masukin 1 hasilnya error. Jadi nanti pas di angka 1 x-nya itu tidak ada titik. Oke. Kemudian kalian bikin si koordinat kartesiusnya seperti ini.
Ya, ini sudah bikinin, tinggal di titik-titikin satu persatu. Kita mulai dari 0, misalnya 0 hasilnya min 3, berarti dia ada di sebelah sini. Kemudian ada angka 2 sama 5, 1 nggak ada ya, 2 sama 5 di sini. Kemudian 3 sama 3 di sini, 4 sama 2,3, 6 sama min 1,8, 5 sama 2 dulu, sorry. 6 sama 1,8, 7 sama 1,7. Nah, kalau kita lihat nih bentuknya kayak melengkung gitu ya. Tinggal dihubungin aja. Nah, ada satu hal yang harus kalian perhatikan ketika di fungsi pecahan rasional, ya, itu ketika satu itu kan hasilnya error. Kalau error, kamu harus gambar yang namanya ini asimtot ya. Ini namanya garis asimtot. Kalian udah pernah belajar di mat minat fungsi apa namanya eksponen ya. Fungsi eksponen juga dia punya asimtot. Fungsi logaritma juga punya asimtot. Nah, untuk yang fungsi rasional juga sama, dia punya asimtot di hasil yang natural domainnya ya. Natural domain X sama dengan 1 dia ada asimtotnya. Jadi si fungsi ini, si garis ini bakal si kurva ini bakal mendekati asimtot ya, tapi dia tidak pernah memotong asimtotnya. Oke, jadi kayak gini. Ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya ada min 1, min 1, min 1, min 1 di sini. Kemudian ada berapa lagi itu? 2, min 0,3 di sini. Min 3,0, min 4 0,2, 0,3 dan seterusnya. Ya udah, kita gambar lagi. Berarti ini melengkungnya gini. Ya, gitulah. Kalau pakai buku kotak-kotak itu lebih rapi ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini, guys. Nah, jadi dari sini kita udah tahu bahwa untuk menggambar suatu fungsi itu sebenarnya tinggal bikin tabel seperti ini aja. Tapi nanti di bagian yang selanjutnya saya akan lebih jelaskan karakteristik dari fungsi kuadrat ya. Oke, sampai sini dulu hari ini guys. Thank you. See you in my next video. Bye bye.